Sebelum nyimak alur cerita Xiaoyan Panatua Zaisin, minta like dan subscribe YouTube channel Panatua Zaisin. Terima kasih atas kebaikan kalian. Buat kopi sebelum nyimak, dengerin ceritanya Xiaoyan Battle Through the Heavens versi novel. Chapter 1025, Menerima Tantangan. Suara kuno dengan lembut berlama-lama di atas seluruh gunung Lightning. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi sepenuhnya diam ketika terdengar. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membawa ketajaman yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Namun, berat kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Itu mungkin bahwa itu hampir tidak ada orang di benua Doqi ini yang berani meragukan berat dari seorang elit Douzun. Di tepi arena, Mo Qingluan juga melebar mulut kecilnya saat dia melihat kemana Feng Zunze sedang duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan meskipun telah dilatih di bawahnya selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti apa kata-kata yang diucapkan Feng Zunze pada saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh dari Wind Lightning Pavilion. Meskipun Falling Star Pavilion tidak takut dengan Wind Lightning Pavilion, implikasi dari dua faksi besar yang akan berperang ini akan sedikit menakutkan. Meskipun ada konsekuensi serius, Feng Zunze berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang Xiaoyan berikan padanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiaoyan ke punggungnya di kisaran mata surga, seorang murid dari seorang teman lama. Petik 1. Alis Mo Qingluan yang menyempit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze punya banyak teman, hubungan mereka jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Siapa teman lama ini? Mo Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, dengan pengecualian Xiaoyan, agak tersesat dan terkejut. Suasana yang tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan berayun di langit perlahan-lahan terdiam saat ini. Suasana ini berlanjut untuk sementara sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia memalingkan kepalanya dan matanya yang berisi sekilas petir terkunci ke Feng Zunze sementara menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa yang kamu maksud dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Zunze juga terkejut karena hal ini. Dia juga tidak menduga Feng Zunze melangkah maju. Selain itu, dia berdiri dengan cara yang tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak satu kata pun diucapkan. Sebaliknya, penglihatannya menatap langsung ke udara di mana Xiaoyan berdiri. Suaranya serak, "Kamu dan dia, apa hubungan kamu?" Petik 1. Dengan bisa membiarkan seorang elit Douzun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun bisa mengatakan bahwa itu item Xiaoyan telah melemparkannya sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosi dari sebelumnya menunjukkan bahwa itu penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiaoyan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, "Guru dan murid." Petik 1. Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Ada kebaikan dalam tatapan, yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar. Namun, kamu perlu memberi aku bukti." Petik 1. Xiaoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil dari api putih padat dengan cepat melompat ke ujung jarinya. Bone Chilling Flame. Mata Feng Zunze terkejut ketika dia melihat nyala api putih kecil yang padat. Dia tidak terbiasa dengan api ini. Saat itu, jika api ini tidak ada di sana ketika dia berada dalam kondisi kritis,
kemungkinan bahwa itu Feng Zunze saat ini tidak akan. Feng Zunze secara alami sadar akan transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, dia samar-samar merasakan perasaan yang sangat samar tapi familiar yang membentang jauh ke dalam jiwanya dari segel ire di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa itu, Bone Chilling Flame, ini seharusnya menjadi sesuatu yang teman lamanya secara sukarela disimpan dalam tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang telah ia ambil melalui tipuan. Selain itu, semua ini adalah bukti kuat yang dapat membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup nafas udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Teman lama, kamu telah mempersulit aku untuk menemukan kamu selama ini." Xiaoyan diam ketika dia mendengar kegembiraan kecil dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Sepertinya teman baik ini, yang telah dibicarakan oleh guru, terus-menerus mencari jejak-jejaknya selama bertahun-tahun, seseorang tidak hidup dengan sia-sia jika dia memiliki teman yang baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, setidaknya, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan alamat aku dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Aku tidak akan berbicara tentang hubungan aku dengan dia secara detail. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggap aku yang lama sebagai guru kamu di masa depan." Petik 1. Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada banyak orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Xiaoyan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti dengan cepat menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze dengan penuh semangat tertawa dan mengangguk. Dia berkata, "Tinggalkan masalah hari ini kepada aku." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya dilemparkan ke wajah dingin Lei Zunze. Dengan senyuman, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa memberi kamu hal-hal lain hari ini. Namun, Wind Lightning Pavilion tidak bisa menyentuh Xiaoyan." Petik 1. Ini masalah antara Wind Lightning Pavilion dan dia. Jika Feng Zunze berkeras untuk ikut campur, itu mungkin akan memengaruhi hubungan antara dua pavilion kami. Lei Zunze melihat secara mendalam ke Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab. Keteguhan dalam suaranya menyebabkan Xiaoyan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mengencang di sandaran lengan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah untuk mendapatkan sisi yang keras dengannya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang terkenal selama waktu terpanjang di antara empat pavilion. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara empat douzun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi dari perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Namun, hanya hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaan-pertanyaannya ini adalah sesuatu yang semua orang ingin tahu. Lei Zunze perlahan menghisap nafas udara. Suaranya yang dalam tampaknya membawa seuntai guntur ketika bergema di atas langit dengan sebuah ledakan. Feng Zunze, Xiaoyan telah secara diam-diam mempelajari gerakan kilat 3000 dari pavilion angin petir, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini disisihkan hanya dengan satu kata dari kamu, bagaimana Wind Lightning Pavilion aku akan melakukan apapun di masa depan. Petik 1. Ekspresi Feng Zunze seperti itu dari sumur yang tidak beraturan. Lupakan soal ini. Bahkan jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita bahaya hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa itu dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sewenang-wenang. Gerakan kilat 3000 hanyalah sesuatu yang sedikit aku temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya berasal dari luar negeri. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu aku diam-diam mempelajarinya?
Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa itu siapapun yang mempraktekkan skill Do itu akan mencari kematian mereka sendiri? The 3000 Lightning Illusionary Body, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala Paviliun Utara. Aku pikir dia harus sadar akan hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap dengan galak pada Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih sangat takut pada seorang ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomentar dengan kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling bermasalah untuk ditangani adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, itu mungkin bahwa itu masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukan sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua pavilion, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapat manfaat dari pertarungan mereka. Lei Zunze jari lembut mengetuk sandaran tangan sebelum akhirnya menghela nafas. Dia sedikit berkata, masalah ini pada akhirnya sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion. Kenapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa yang menang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze diturunkan ketika dia mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepala dan tertawa. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Petik 1. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, dalam hal itu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah kamu ingin Wind Lightning Pavilion aku untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiao Yan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 1. Keke, mari kita semua bicara dengan baik. Kenapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik untuk membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak mendapatkan seseorang dari generasi yang lebih muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan terseduh ketika dia melihat bahwa itu suasananya kurang tepat. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan berkelahi? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya memandang Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Tidak perlu bagi Lei Zunze untuk menyembunyikan apapun. Petik 1. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena Feng Zunze berpikir bahwa itu Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan kilat 3000 di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Petik 1. Lei Zunze melirik Xiao Yan ketika dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa itu Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa itu Feng King Er bukan orang biasa. Kemungkinan bahwa itu bahkan King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir generasi yang sama. Namun, situasi ini adalah batas Wind Lightning Pavilion bersedia menyerah. Jika ini gagal, sepertinya tidak akan ada yang tersisa untuk dibicarakan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Suara sejuknya yang jernih membawa kesombongan ketika perlahan-lahan terdengar. Pavilion Wind Lightning Pavilion, Feng King Er. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Petik 1. Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan banyak. Dia tersenyum. Keangkuhan melonjak keluar dari hatinya. Dia sadar akan situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Terlebih lagi, dia adalah murid Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya.
Paling tidak, dia tidak bisa menyebabkan gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantangan kamu. Petik 1. Tawa keras yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Melanjutkan cerita Xiaoyan Battle Through the Heavens versi novel yang lagi seru-serunya melawan Fang Qing'er. Jangan tinggalkan jejak dengan like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaisin. Terima kasih buat kalian semua. Chapter 1026, Pertarungan Puncak di Antara Generasi Muda. Feng Zunze sedikit terkejut ketika melihat Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan telah diterima sebagai murid Yao Zunze, yang sangat pemilih. Namun, setidaknya, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan lebih baik. Dengan mata tajam Feng Zunze, dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiaoyan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang beberapa hal yang telah dilakukan Xiaoyan. Namun, dia telah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze sudah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan tempur Xiaoyan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze menyapu pandangannya ke Xiaoyan. Dia samar-samar merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa bahwa riak spiritual ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh Yao Lao. Hati-hati, jika aku menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah direndam di Heaven Mountain Blood Pool. Selain itu, seiring dengan kekuatan tempur avatarnya, kekuatannya jauh melebihi kemampuan seorang Douzong biasa. Feng Zunze memutar kepalanya dan memerintahkannya. Jika kamu tidak cocok dengannya, kamu tidak perlu berbenturan dengannya. Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan memang mengalami celah dengannya. Tidak memalukan jika kalah darinya. Petik 1. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Bahwa Wang Chen dapat meminjam bantuan kolam darah surga gunung untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, itu bukan tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiaoyan mengangguk di permukaan. Namun, tubuhnya diam-diam sedikit meluruskan. Feng Qing'er memiliki kesombongannya sementara Xiaoyan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiaoyan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiaoyan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang ia inginkan adalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao, ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiaoyan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia mengatupkan tangannya, dan seorang penguasa Suan Heavy berwarna hitam gelap muncul dan muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga bisa menggunakan penguasa Suan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiaoyan melangkah melalui udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, melihat gadis berpakaian penuh warna, angkuh di depan sebelum menggunakan beberapa kekuatan untuk mengambil gagang penguasa. Atmosfer sekitarnya secara bertahap menjadi tegang setelah pendaratan Xiaoyan di arena. Siapapun bisa merasakan suasana pedang di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya bahkan di antara 4 pavilion. Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan Elder of the Wind Lightning Pavilion, yang telah mencapai tingkat 2 bintang Douzong, dan berakhir dengan undian. Pada saat itu, dia belum melakukan terobosan kelas Dou Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seseorang. Apalagi,
Saat ini dia telah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat, tapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang telah dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak ia tiba di Tianbei City, ia mengalahkan kejeniusan klan Hong, Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tianxiao, dua ahli kelas Zhongdou asli serta dengan paksa mematahkan formasi penjara petir 9 surgawi yang didirikan oleh 3 sesepuh besar dari Wind Lightning Northern Pavilion. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian. Setiap tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai mengejutkan dari sudut pandang pengamat. Meski sebagian besar orang nuh bahwa itu semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari desas-desus, ini tidak sepenuhnya menghapus kemampuan Xiao Yan. Saat ini, kedua orang dari generasi muda, yang memiliki reputasi besar, bertemu di Gunung Kilat ini. Gayung untuk suasana tat adalah sesuatu yang dapat dengan jelas dirasakan bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Tentu saja, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan Grand Pavilion 4 musim ini. Kemungkinan tidak ada satu orang pun yang tidak ingin tahu siapa pemenang akhir dalam pertempuran antara dua anggota teratas dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang merasakan darah mereka mendidih ketika mereka memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan tempur tingkat puncak antara generasi muda dari wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam melambai pada Xiao Yan, berbalik, dan kembali ke tempat duduknya sambil merasa marah. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian, yang dipenuhi dengan kemarahan. Tatapannya acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar merajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju dan kembali Xiao Yan. Selain itu, dia sangat berkeras pada keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Siapakah bocah ini bagi Feng Zunze? Petik 2. Lei Zunze bergumam di hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di samping. Dia berbicara dengan suara lemah, apa yang harus dimarahi? Qing'er bertarung untuk menggantikanmu, dan bahkan membantu kamu menghindari reputasi buruk. Petik 1. Bocah itu sangat keji. Bahkan Elder Chen Yun telah mati dengan tangannya. Jangan bilang kalau kita akan meninggalkan sesuatu seperti itu. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa itu memulai perang dengan Falling Star Pavilion menguntungkan kita juga tidak boleh membiarkan masalah ini berakhir, Lei Zunze dengan dingin mencela. Fei Tian merasa bosan ketika dia mendengar ini. Dengan segera, dia dengan enggan mengertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze telah benar-benar menghentikan pemikiran Wind Lightning Pavilion untuk membunuh Xiao Yan. Namun, baling-balingnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari jika seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebuah pandangan menyeramkan melintas mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er menghadap Xiao Yan di arena saat berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian terkejut dan langsung menyipitkan matanya. Aku sudah menginstruksikan kepada Qing'er bahwa itu tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Douzong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia mungkin tidak cocok untuk Qing'er, apalagi cedera adalah hal yang biasa dalam perkelahian. Lei Zunze perlahan-lahan membiarkannya. Fei Tian sedikit mengangguk, senyum sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Bagaimana reputasinya dapat bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena di mana ada suasana pedang yang ditarik. Dia melihat Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di Heaven Mountain Blood Pool. Tidak heran dia penuh percaya diri ketika dia datang ke Gunung Petir. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mendapatkan Feng Zunze untuk berdiri di belakangmu, kamu mungkin terlalu naif jika kamu berpikir bahwa itu kamu dapat mengandalkan ini untuk berperilaku mengerikan di Gunung Lightning tanpa rasa takut. Feng Qing'er suara masih begitu jelas dan manis. Dia seperti Phoenix yang memancarkan aura mulia,
yang sulit disembunyikan. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamati dia. Doqi yang agung dalam tubuhnya seperti ular yang terbangun dari hibernasi karena perlahan-lahan beredar. Menyusul lonjakan doqinya, aura yang kuat diam-diam dipancarkan, mengisi keawan. Berdasarkan pengetahuan aku tentang kamu, tampaknya kamu adalah seseorang yang hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi untuk diri sendiri. Itu adalah kasus dengan tubuh spiritual itu, dan sekarang itu sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin bisa disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara arogan. Hari ini, bagaimanapun, cara kamu ini tidak berguna. Tindakan tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak suka pers ini pada, yang berasal dari generasi yang sama dengannya, mengungkapkan cara yang tidak disukai seperti itu di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, tidak disangka bahwa itu kamu adalah wanita yang sangat berisik. Karena ini kasusnya, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak memiliki Wind Lightning Pavilion atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin menjadi pilihan terbaik kamu dengan penampilan kamu. Petik 1. Rasa dingin perlahan melesat di wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Matanya yang cantik dengan dingin memelototi Xiao Yan sebagai aura megah yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh seperti gunung berapi yang meletus. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur es dingin terangkat di wajah Feng Qing'er. Percayalah, kamu akan menyesal bahwa itu kamu mengucapkan kata-kata itu. Petik 1. Xiao Yan hanya tersenyum. Suaranya yang lembut berisi sejenis nada untuk nada tat yang tidak sedikit pun menyerah. Aku menunggu kamu. Petik 1. Setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, kedinginan di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat. Matanya yang cantik juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang mendinginkan hati seseorang menyapu udara. Sua. Petik 1. Feng Qing'er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat dalam diri mereka telah mencapai puncaknya.